Tahukah kamu bahwa Homo sapiens bukan satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi? Bayangkan sebuah dunia di mana Homo erectus masih berjalan di savana Asia, atau Neandertal masih bertahan di hutan Eropa. Namun kenyataannya, mereka semua telah lenyap. Dalam video ini, kita akan menelusuri alasan keras dan seringkali kejam, mengapa hampir seluruh spesies manusia punah, dan mengapa hanya kita yang tersisa. Selama jutaan tahun, sejarah manusia bukanlah satu garis lurus, melainkan sebuah pohon besar dengan banyak cabang. Setiap cabang mewakili spesies manusia yang berbeda, dengan tubuh, otak, dan cara hidup yang unik. Namun satu demi satu, cabang itu patah. Apa tekanan yang begitu besar hingga mampu menghapus seluruh garis keturunan manusia? Mengapa evolusi menciptakan begitu banyak manusia, tetapi hanya mempertahankan satu? Hari ini, setiap wajah yang kamu lihat adalah Homo sapiens. Namun selama sebagian besar sejarah bumi, hal itu bukanlah kepastian. Kelangsungan hidup kita hanyalah hasil dari kombinasi kebetulan, adaptasi, dan pertarungan tanpa ampun dengan alam. Inilah kisah tentang jalan buntu evolusi, dan pelajaran yang tersembunyi di baliknya. Sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens hanyalah salah satu dari beberapa spesies manusia yang hidup bersamaan. Kita bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, dan bukan yang paling lama bertahan. Namun hari ini, hanya kita yang masih hidup. Spesies manusia lain tidak gagal karena bodoh atau lemah. Sebagian dari mereka bertahan ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Mereka berburu, membuat alat, merawat sesama, dan beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Namun pada akhirnya, perubahan yang terlalu cepat, persaingan yang terlalu ketat, dan batas biologis yang tidak bisa dilampaui, memusnahkan mereka. Pertanyaannya bukan mengapa mereka punah. Pertanyaannya adalah mengapa kita tidak ikut punah bersama mereka. Kisah ini dimulai jauh sebelum Homo sapiens muncul. Sekitar 4 juta tahun lalu, Australopithecus berjalan tegak di Afrika. Otak mereka kecil, tubuh mereka rapuh, tetapi mereka telah mengambil langkah terpenting dalam evolusi manusia, berjalan dengan 2 kaki. Lingkungan saat itu tidak stabil. Hutan berubah menjadi savana. Iklim berfluktuasi secara ekstrim. Predator besar mengintai di setiap sudut. Banyak spesies manusia awal tidak mampu beradaptasi cukup cepat. Sedikit perubahan iklim saja bisa menghilangkan sumber makanan mereka. Satu periode kekeringan panjang cukup untuk menghapus seluruh populasi. Homo habilis kemudian muncul dengan kemampuan membuat alat batu sederhana. Ini memberi keunggulan besar, tetapi tetap belum cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Evolusi pada tahap ini adalah penyaringan brutal. Spesies yang tidak cukup fleksibel akan tersingkir tanpa jejak. Homo erectus adalah salah satu spesies manusia paling sukses sepanjang sejarah. Mereka hidup hampir 2 juta tahun, jauh lebih lama dibanding Homo sapiens saat ini. Mereka menjelajah keluar dari Afrika, mencapai Asia dan Eropa, menguasai api, dan berburu dalam kelompok. Namun kesuksesan jangka panjang juga bisa menjadi kelemahan. Tubuh dan perilaku Homo erectus sangat terspesialisasi untuk lingkungan tertentu. Ketika iklim global berubah drastis, adaptasi mereka tidak cukup cepat untuk mengejar perubahan itu. Neandertal adalah kisah yang lebih tragis. Mereka cerdas, kuat, dan memiliki budaya. Mereka menguburkan orang mati, membuat alat kompleks, dan kemungkinan besar memiliki bahasa. Namun Neandertal hidup di lingkungan Eropa yang ekstrim. Mereka membutuhkan banyak kalori untuk mempertahankan tubuh besar mereka. Ketika iklim menjadi lebih tidak stabil, sumber daya menipis. Saat Homo sapiens tiba di Eropa, persaingan menjadi tak terelakkan. Kami berbagi teknologi, bahkan gen, tetapi dalam jangka panjang, populasi sapiens yang lebih besar dan lebih fleksibel secara sosial unggul. Neandertal tidak langsung musnah. Mereka perlahan menghilang, terserap dan tergeser hingga akhirnya lenyap. Denisovan adalah salah satu penemuan paling mengejutkan dalam ilmu evolusi manusia. Kita tidak mengenal mereka dari kerangka lengkap, melainkan dari DNA kuno yang ditemukan di sebuah gua di Siberia. Analisis genetik menunjukkan bahwa Denisovan tersebar luas, dari Asia Utara hingga Asia Tenggara. Mereka berinteraksi dan kawin silang dengan Homo sapiens. Hari ini, sebagian manusia modern masih membawa gen Denisovan, terutama yang membantu adaptasi terhadap dataran tinggi dan lingkungan ekstrim. Namun tubuh fisik mereka menghilang sepenuhnya. Kemungkinan besar, Denisovan memiliki populasi kecil dan terfragmentasi. Ketika lingkungan berubah dan Homo sapiens menyebar luas,
keberadaan mereka perlahan larut ke dalam gen manusia modern tanpa mempertahankan identitas spesiesnya. Mereka tidak benar-benar hilang. Mereka menjadi bagian dari kita. Jika kita menyatukan semua kisah ini, pola yang sama terus muncul. Perubahan lingkungan yang cepat, populasi kecil yang rentan, spesialisasi berlebihan, dan persaingan antar spesies. Homo sapiens bertahan bukan karena paling kuat, tetapi karena paling adaptif. Kita membangun jaringan sosial luas. Kita berbagi pengetahuan lintas generasi. Kita mampu mengubah lingkungan, bukan hanya menyesuaikan diri dengannya. Namun pelajaran paling penting adalah ini. Tidak ada spesies yang kebal terhadap kepunahan, termasuk kita. Perubahan iklim, pandemi, dan kerusakan ekosistem adalah tekanan yang pernah memusnahkan sepupu evolusi kita. Kini, tekanan itu kita ciptakan sendiri. Homo sapiens bukan puncak evolusi. Kita hanyalah satu cabang yang bertahan sejauh ini. Apakah cabang ini akan terus tumbuh, atau akhirnya menjadi jalan buntu berikutnya, sepenuhnya bergantung pada pilihan kita hari ini.